Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk memulai kebaktian doa kita pada hari ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kalau kami bisa beribadah lewat video kebaktian ini. Tuhan sertai, Tuhan berkati, Tuhan urapi kami semua yang akan melayani Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya ada firman Tuhan, ada kehendak Tuhan, ada perkataan Tuhan dalam ibadah ini, dan ada berkat-berkat Tuhan yang kami akan dapatkan. Kami mulai kebaktian kami ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera kepada kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat GPDI Kalideres Permai dan Bapak Ibu saudara-saudari yang lain. Hari ini kita ada dalam ibadah doa 10 malam, doa di mana kita meminta supaya Roh Kudus memenuhi, menyegarkan kita, bekerja di tengah-tengah kita. Puji Tuhan, saya harapkan setelah selesainya kebaktian online ini, setelah ditutup nantinya kebaktian online ini di sini pada hari ini, setelah diakhiri, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan pujian penyembahan di rumah atau di tempat Bapak Ibu masing-masing bersama keluarga, ataupun bagi saudara-saudari Bapak Ibu yang sendiri. Jadi tidak berhenti pada waktu video ini selesai Bapak Ibu sekalian, tapi lanjutkan dengan pujian penyembahan kita masing-masing, dan kita percaya bahwa di tempat kita pun masing-masing Tuhan akan bekerja memenuhi kita dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema diberikan kepada yang menginginkannya. Diberikan kepada yang menginginkannya. Mari kita lihat Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-37 sampai 39. Yohanes pasalnya yang ke-7 ayat 37 sampai 39. Saya bacakan untuk kita semua. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, pada waktu itu, pada hari-hari itu adalah perayaan Hari Pondok Daun, dan pada hari terakhir dari perayaan Hari Raya Pondok Daun itu, Tuhan Yesus berdiri dan berseru kepada orang-orang yang ada pada saat itu, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam ayat ini, dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, Yesus menyampaikan kepada kita bahwa Dia akan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Kita sudah mendengar, melihat beberapa kali Yesus menyampaikan bahwa Allah berjanji akan memenuhi kita dengan Roh Kudus. Dan ayat-ayat ini adalah kali yang keberapa Yesus mengutarakan bahwa Yesus akan memberikan Roh Kudus kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Dan disampaikan bahwa pemberian Roh Kudus itu akan diterima oleh orang percaya setelah Yesus dimuliakan. Maksudnya di sini Bapak Ibu sekalian, bahwa setelah Yesus bangkit dan Dia naik ke sorga. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah Yesus bangkit dan naik ke sorga, maka itu adalah apa yang disebut dengan Yesus dimuliakan, kebangkitannya dan kenaikannya ke sorga. Jadi setelah Yesus bangkit dan naik ke sorga, maka Yesus memberikan kepada kita, memberikan kepada kita, memenuhi kita Bapak Ibu sekalian dengan Roh Kudus-Nya. Kalau kemudian kita baca dalam Kisah Rasul Bapak Ibu sekalian, Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, di Kisah pasal 2 Bapak Ibu sekalian, di dalam ayatnya yang
32, Kisah pasal 2 ayat 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus itu dicurahkan, diberikan Yesus setelah kebangkitannya dan setelah kenaikannya ke surga. Allah Bapa memberikan Roh Kudus kepada Yesus, lalu kemudian Yesus mencurahkan Roh Kudusnya. Itulah yang kita baca dalam Kisah pasal 2 tentang bagaimana hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan memenuhi murid-muridnya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Jadi keadaan kita sekarang Bapak Ibu sekalian berbeda dengan keadaan yang ditulis dalam Yohanes pasalnya yang ke-7. Kalau dalam Yohanes pasal 7, murid-murid harus menunggu sampai Yesus mati, bangkit, naik ke sorga, dan setelah itu Roh Kudus dicurahkan. Tetapi keadaan kita gereja Tuhan, umat Tuhan, murid-murid Tuhan di zaman ini adalah di waktu di mana Roh Kudus sudah dicurahkan kepada kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak menunggu lagi, tetapi kita adalah dalam posisi, dalam keadaan meminta untuk menerima. Bapak Ibu sekalian, kita meminta karena Roh Kudus itu sudah diberikan kepada kita setelah Yesus bangkit dan naik ke sorga. Setelah Yesus dimuliakan, maka Yesus memberikan kepada kita Roh Kudus itu. Jadi kita ada dalam posisi atau dalam keadaan di mana kita tinggal meminta, karena Roh Kudus itu sudah diberikan. Di mana kita Bapak Ibu sekalian tinggal memohon kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kepada kita Roh Kudus itu. Tuhan tidak akan menunda-nunda lagi Bapak Ibu sekalian memberikan kepada kita Roh Kudusnya. Dan kalau Roh Kudus datang, maka Tuhan Yesus berkata Bapak Ibu sekalian dalam ayat 38, Yohanes pasal 7 ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi di dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi Roh Kudus itu Bapak Ibu sekalian yang diberikan kepada kita itu dikatakan akan seperti aliran-aliran air hidup. Aliran-aliran air hidup yang mengalir dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi ada aliran-aliran air hidup, atau dalam terjemahan lain dikatakan sungai-sungai air hidup. Jadi di dalam hati kita Bapak Ibu sekalian ada Roh Tuhan yang dikatakan sebagai aliran-aliran air hidup, sungai-sungai air hidup yang senantiasa mengalir. Kata mengalir itu Bapak Ibu sekalian menunjukkan atau menyatakan keadaan yang mengalir terus-menerus, berkesinambungan, tidak putus-putusnya mengalir. Ya, jadi dia akan dikatakan terus mengalir. Jadi ketika Roh Kudus itu diberikan kepada kita Bapak Ibu sekalian, maka pemberian Roh Kudus itu seperti sungai-sungai yang mengalir, yang terus-menerus mengalir. Jadi Roh Kudus itu akan senantiasa diberikan kepada kita Bapak Ibu sekalian. Roh Kudus itu akan senantiasa mengalir tanpa ada hentinya. Penyertaan Roh Kudus itu, karya Roh Kudus itu Bapak Ibu saudara-saudari, itu akan senantiasa ada bagi kita, tidak ada putus-putusnya. Jadi terus-menerus. Jadi Roh Kudus itu diberikan kepada kita dengan terus-menerus, sehingga di dalam diri kita pun akan ada aliran-aliran air hidup, akan ada sungai-sungai air hidup yang terus mengalir, tidak ada putus-putusnya, tidak pernah berhenti. Karena apa? Pemberian Roh Kudus itu juga terus dilakukan Allah dengan berkesinambungan, tidak pernah berhenti. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, kepada kita diberikan Roh Kudus yang terus mengalir, terus diberikan. Saya percaya Bapak Ibu sekalian lewat firman Tuhan ini bahwa Roh Kudus
masih diberikan, terus diberikan, terus menerus diberikan bagi kita, sehingga Roh Kudus itu akan terus menerus ada di dalam diri kita. Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus itu akan terus ada di dalam saya dan Bapak Ibu saudara-saudari semua. Puji Tuhan, haleluya Bapak Ibu sekalian. Kalau kemudian kita melanjutkan, jadi Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus diberikan setelah Yesus dimuliakan, setelah Yesus bangkit dan naik ke sorga. Roh Kudus yang diberikan itu akan diberikan dengan berkesinambungan, terus mengalir, terus menerus, tidak akan henti-hentinya. Jadi tadi saya katakan pekerjaan Roh Tuhan itu, pemberian Roh Tuhan itu kepada kita, diberikannya Roh Tuhan kepada kita itu tidak akan berhenti. Itu akan terus menerus, sehingga di dalam diri kita pun akan terus menerus ada Roh Tuhan, akan terus menerus mengalir sungai-sungai aliran air hidup itu. Pekerjaan-pekerjaan Roh Tuhan kita bisa lihat di dalam diri kita. Lalu kemudian Tuhan Yesus berkata kepada kita Bapak Ibu sekalian, bahwa Dia akan memberikan Roh Kudus itu kepada mereka yang haus. Tadi dikatakan ayat-ayat yang kita baca Bapak Ibu sekalian ya, bahwa barang siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Jadi pemberian Roh Tuhan itu, Dia akan diberikan, Allah akan memberikan Roh Kudus kepada kita, orang-orang percaya yang haus, yang membutuhkan, yang menginginkan. Jadi yang pertama, kata haus Bapak Ibu sekalian menunjukkan bagaimana ada satu kebutuhan akan Roh Tuhan. Dan kebutuhan akan Roh Tuhan ini Bapak Ibu sekalian itu harus menjadi sesuatu yang kita sadari, bahwa kita tidak mampu tanpa Roh Tuhan. Jadi kita butuh Roh Tuhan. Waktu Yesus akan naik ke sorga, Dia berkata kepada murid-muridnya, kamu harus tinggal di kota ini, di Yerusalem, sampai kamu dipenuhi oleh Roh Kudus, sampai engkau menerima janji Bapa, di mana Bapa berjanji memenuhi kita dengan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu sekalian, Yesus mengutarakan kepada kita betapa butuhnya, betapa perlunya kita untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Kisah Rasul pasalnya yang pertama, ayat yang ke-8 saya bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi dikatakan kebutuhan Roh Kudus Bapak Ibu sekalian, kebutuhan untuk dipenuhi Roh Kudus, karena Roh Kudus itu memberi kuasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, gereja akan mempunyai akan mempunyai kekuatan, akan mempunyai kesanggupan, akan mempunyai keperkasaan kalau Roh Kudus turun atas kita. Jadi kita butuh Roh Kudus itu. Karena apa? Tanpa Roh Kudus itu kita nggak berkuasa. Kita tidak punya kuasa. Kita tidak punya kesanggupan. Kita tidak mempunyai kekuatan Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau Roh Kudus turun atas kita, maka kita sanggup, kita mampu, kita perkasa menghadapi setiap kondisi, menghadapi setiap tantangan. Tantangan dalam hal rohani ya, tantangan dalam hal hidup sehari-hari, tantangan ya sebagai kita anak-anak Tuhan. Mempunyai kuasa untuk melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi gereja yang berkuasa, gereja yang perkasa, gereja yang kuat, gereja yang punya kesanggupan adalah gereja yang dipenuhi Roh Tuhan. Diterimanya, di mana Roh Tuhan itu datang dan memenuhi gereja yang akan memberikan kekuatan itu. Tuhan beri kekuatan pada gereja itu, kepada kita orang-orang percaya. Jadi Roh Kudus diberikan kepada kita yang kita sadar bahwa kita tidak bisa, kita tidak mampu, kita tidak kuat, kita tidak sanggup, kita tidak perkasa.
kita akan kalah. Kita tidak bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan kalau Roh Kudus tidak turun atas kita, tidak datang atas kita. Jadi kita perlu kuasa itu. Dengan kuasa itu, maka kita gereja Tuhan mempunyai kekuatan, ada kesanggupan, ada kemampuan di dalam kita. Karena apa? Tuhan memberi kuasa itu. Jadi kembali lagi Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus akan memberikan Roh Kudus kepada kita yang menyadari bahwa Roh Kudus itu adalah satu kebutuhan yang mutlak yang harus kita punya. Kalau begitu Bapak Ibu sekalian, kalau kita menyadari bahwa dipenuhi oleh Roh Kudus adalah kebutuhan mutlak kita, maka tentu kita akan mengupayakan untuk kita dipenuhi Roh Kudus. Sama seperti Bapak Ibu sekalian ya, kita punya kebutuhan-kebutuhan. Ada kebutuhan utama, ada kebutuhan sekunder ya, ada kebutuhan ya yang berikutnya ya, dikatakan ya, ada kebutuhan utama ya, primer itu ya tentu makan, minum, pakai, tempat tinggal. Kita akan mengupayakan ya, jadi tidak mungkin kita mengupayakan untuk memenuhi kebutuhan, misalnya untuk membeli perhiasan, membeli jam tangan yang bonafit lah, prestis yang mahal, bisa seperti itu. Tapi karena itu kita tidak makan 2 bulan, kan tidak mungkin. Kita akan memenuhi dulu kebutuhan makan kita, mengupayakan. Jadi bukan kebutuhan akan barang-barang yang prestis tadi yang utama. Ya kalau memang sudah tercukupi bagi dia, tidak ada masalah lagi makan, minum, pakai, ya tempat tinggal, maka ya silakan. Karena dia sudah bisa mencukupi kebutuhan utama. Jadi begitu juga dengan Roh Kudus. Ketika kita tahu, menyadari, mengerti bahwa Roh Kudus itu adalah kebutuhan utama kita, bahwa kita tidak punya kuasa, tidak punya kesanggupan, tidak mempunyai kekuatan tanpa Roh Kudus itu. Sementara kita butuh kekuatan itu. Menghadapi waktu keadaan sekarang, menghadapi ya tipu daya iblis, menghadapi keinginan daging kita yang ya kita bisa katakan sukar sekali untuk kita tundukkan supaya kita bisa mentaati Allah. Daging kita ini Bapak Ibu sekalian berusaha menjauhkan kita dari Tuhan, menjauhkan kita dari kekudusan. Bagaimana kita bisa menghadapinya tanpa Roh Kudus? Jadi menyadari bahwa Roh Kudus adalah kebutuhan utama kita, maka kita merindukan, menginginkan, haus. Sama seperti orang haus akan air minum Bapak Ibu sekalian, maka dia mencari air itu. Kalau tidak ada di rumahnya dia beli Bapak Ibu sekalian. Maka ketika dia sampai ya, dia apapun dia upayakan, dia minta, dia upayakan supaya dia bisa mendapat air minum untuk menghilangkan dahaganya, memuaskan dahaganya. Jadi begitu juga kita sampai pada hari kedua untuk kita berdoa. Maka kita datang dengan pengertian, kesadaran kita butuh Roh Tuhan. Kalau tanpa Roh Tuhan kita tidak mampu. Bagaimana kita mau sampai kepada gereja yang sempurna? Bagaimana kita mau menjadi saksi Tuhan? Kalau kita tidak punya Roh Kudus, bahkan kita jadi olok-olok Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita punya Roh Kudus itu akan memampukan gereja menjadi saksi Tuhan. Bukan hanya di kotanya sendiri, di luar kotanya, bahkan sampai ke ujung dunia, ke seluruh dunia. Puji Tuhan. Jadi mari kita memohon Roh Kudus itu dengan kerinduan di hati kita. Bahwa kita butuh, kita rindu, kita haus, kita ingin. Supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan tentu Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada yang haus, yang rindu, yang butuh, yang ingin akan Roh Kudus. Yesus katakan, barang siapa yang haus, datanglah, minumlah. Yesus akan memberikan kepada kita Roh Kudus itu. Kalau kita datang dengan haus, dengan butuh, dengan keinginan, dengan kerinduan, dengan satu kebutuhan bahwa aku butuh Roh Kudus, aku perlu Roh Kudus, aku tidak sanggup, tidak kuat, tidak perkasa tanpa Roh Kudus itu. Saya mau akhiri dengan satu ayat di dalam Alkitab, Lukas pasal 11 ayat yang ke-13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Puji Tuhan.
Tuhan akan memberikan kepada kita Roh Kudus. Ketika kita meminta kenapa? Karena kita butuh. Sama seperti anak dikatakan kan, diumpamakan di ayat-ayat itu, sama seperti anak yang butuh makan. Dia minta ikan, dia minta telur. Jadi ayahnya pasti akan berikan ikan dan telur itu. Karena apa? Itu kebutuhan, kerinduan, keinginan, kemauan anak itu. Begitu juga dengan kita datang kepada Bapa di sorga, kita minta Roh Kudus itu, kita datang pada Tuhan Yesus, Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus, ini kebutuhanku. Sama seperti anak yang butuh makan, butuh ikan, butuh telur. Ya, kami butuh Tuhan karena kami tidak sanggup, tidak mampu tanpa Roh Tuhan. Jadi kita naikkan permohonan kita ini, kita naikkan kerinduan kita naikkan bahwa kita butuh. Dan kita sampaikan, Tuhan, penuhilah aku dengan Roh Kudus. Aku rindu, aku siap dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka kita percaya kalau Bapa di dunia memberikan telur dan ikan kepada anaknya yang butuh, yang minta akan telur dan ikan itu, apalagi Bapa di sorga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada kita yang membutuhkan, yang haus, yang rindu, yang ingin dipenuhi oleh Roh Tuhan. Mari kita akan masuk dalam doa kita, Bapak Ibu sekalian. Kita akan menyanyikan satu pujian dan kemudian kita akan sama-sama menyembah Tuhan, berdoa, dan setelah itu Bapak Ibu sekalian, setelah kita di sini menyelesaikan kebaktian online kita, tadi saya sudah sampaikan lagi di awal, saya sampaikan kembali, maka Bapak Ibu diharapkan melanjutkan kebaktian ini di rumah masing-masing dengan doa, dengan pujian, penyembahan kita, dan kita akan menunggu Tuhan, menunggu Roh Kudus memenuhi kita, dan kita akan menerima Roh Kudus itu karena kita memohon dengan kesadaran akan kebutuhan dan kehausan, kerinduan akan Roh Kudus itu. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi
saat ini saat ini Yesus, saat ini Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, kami rindu, kami haus Tuhan, kami butuh Roh-Mu Tuhan. Datanglah, penuhilah kami Tuhan, penuhilah kami, penuhilah kami Tuhan. Oh, berilah kami kuasa-Mu, berikan kami Roh Kudus Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Roh Tuhan, Roh Tuhan, oh Tuhan, berikan kami Roh-Mu, berikan pada kami Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Kami jemaat-Mu, kami umat-Mu Tuhan, tidak mampu tanpa Roh Tuhan. Kami tidak sanggup tanpa Roh Tuhan. Roh Tuhan yang memampukan, Roh Tuhan yang memberi kekuatan bagi kami. Penuhilah kami, penuhi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam hari-hari di mana kami Tuhan berdoa, meminta supaya Roh Kudus diberikan, Roh Kudus memenuhi kami, maka kami percaya Engkau akan melawat kami. Roh-Mu akan datang lagi memenuhi kami, menyegarkan kami Tuhan, memberikan kami kekuatan, kemampuan. Karena itu Tuhan, biarlah lawatan-Mu kami bisa Tuhan rasakan. Lawatan-Mu Tuhan, kehadiran Roh Tuhan, itu Tuhan kami nikmati di tempat kami masing-masing. Ketika kami melanjutkan Tuhan ibadah kami, melanjutkan pujian penyembahan kami di rumah kami masing-masing, kami percaya Roh Tuhan juga bekerja Tuhan. Roh Tuhan juga akan memenuhi kami Tuhan, sehingga kami gereja-Mu Tuhan diberikan kemampuan, diberikan kesanggupan yang berasal daripada Tuhan. Sungguh hati kami rindu Tuhan, sungguh kami haus Tuhan akan Roh Tuhan, sungguh kami butuh Tuhan akan Roh Tuhan. Karena itu datanglah Roh Tuhan, penuhilah kami semua. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari-hari ini Tuhan akan melawat kami, memberikan kemampuan, kesanggupan, menyegarkan kembali kami Tuhan, membangkitkan lagi semangat kami, kecintaan kami untuk Tuhan, kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah doa kami di sini, tapi kami percaya kami melanjutkan doa penyembahan kami di tempat kami masing-masing Tuhan. Mengucap syukur dan kami terima berkat Tuhan, kami terima perlindungan Tuhan, kami terima semua yang baik, kebaikan, anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa dan akhiri ibadah kami di tempat ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati.